Kehilangan orang yang dicintai memang terasa pilu dan sangat menyesakkan dada. Perasaan kehilangan itu masih membekas dalam jiwa penyanyi dangdut Ayu Ting Ting, Zulfati Indraloka, dan Jennifer Koppen. Hidup Ayu Ting Ting terasa hampa, manakala sang keponakan tercinta, Raya Sultan Fahrizal, meninggal dunia di usia yang masih amat muda, 56 hari. Tak hanya keponakan tersayang, Zoltan juga merupakan cucu laki-laki pertama dan sangat dinantikan kehadirannya dalam keluarga ayah Ojak. Maka tak heran jika sampai hari kelima meninggalnya Zoltan, Ayu Ting Ting dan keluarganya masih sangat kehilangan. Bahkan saking kehilangannya, Ayu Ting Ting dan keluarga sampai menyiramkan air susu ibu atau ASI di atas pusara Zoltan. Iya, Bang. Ini ya, Bang. Makasih ya, Pak. Ya, masih banyak banget air susunya. Sayang banget Mm-mm. Kangen banget, Mas. Kalau kangen pasti iya ya, karena setiap hari kan di rumah, Mas. Dari lahiran sampai dia besar, kita yang ngikutin prosesnya gitu. Dari yang bayi kecil sampai dia gemuk, sehat gitu. Pastilah siapa sih yang gak kangen, yang gak kehilangan. Tak hanya menyiramkan ASI di atas pusara Zoltan, Ayu Ting Ting dan keluarga juga masih menyimpan pakaian terakhir yang digunakan almarhum Zoltan. Makanya barang-barang di rumah tuh nggak kita izinin buat dirubah dulu gitu. Wangi-wanginya masih ada tuh kalau Iya banget. enak banget baunya. Nyata banget baunya, nyata. Kayak gini nih ziarah gitu, pasti ada rasa kehilangan pasti. Hidup hampa karena wafatnya orang tercinta juga dirasakan Zulfati Indraloka yang kehilangan suaminya komika dan stand-up komedian Babe Cabita alias Pria Prayoga Pratama yang meninggal dunia pada 9 April 2024 di sebuah rumah sakit di Jakarta Selatan akibat mengidap penyakit langka anemia aplastik. Sudah 6 bulan berlalu, rasa duka kehilangan Babe Cabita masih belum sepenuhnya hilang dari jiwa Fati. Ketika kehilangan pasangan itu bukan 50% hilang. Kalau aku 80%. Karena aku sebergantungan itu sama dia. Hilang. Partner itu untuk nanyain nanti anaknya kayak mana, sekolahnya kayak mana. Kok dia kayak gini ya, Bang? Karena emang dia bisa diajak ngobrol dan emang Babe kan pembawaannya tenang ya, Om ya. Sedihnya lagi tak hanya Fati yang kehilangan suami, yang jadi sandaran hati dan belahan jiwa, namun kedua anaknya Bambino dan Nebula, yang masih berusia 5 tahun dan 2 tahun, juga kehilangan sosok papa tercinta. Bahkan si sulung Bambino sampai terguncang psikisnya gara-gara kehilangan sang papa yang jadi panutan. Tiba-tiba perilakunya tuh jadi kayak mudah marah. Jadi kalau misalnya mbaknya, Bam ayo kita mandi dulu yuk, gitu kayak marah. Nebula cuman bilang gini, kok dia ada ayahnya? Kok Nebula nggak ada ayahnya? Kok Allah panggil papa? Aduh. Ternyata anak-anak itu pun kehilangannya gede juga gitu. Jennifer Koppen juga kehilangan partner hidup setelah suaminya Dali Wasing meninggal dunia akibat kecelakaan motor di Bali pada 18 Juli 2024. Saat prosesi kremasi dan larung abu Papa Dali di pantai Lembang, Bali, Jennifer Koppen tak bisa menahan rasa sedih ketika melihat banyak orang yang hadir dalam proses tersebut. Yang bikin tambah sesak dada, Papa Dali Wasing meninggal dunia hanya berselang 45 hari sebelum ulang tahun pertama anak sematawayang mereka, Baby Kamari Sky Wasing, yang jatuh pada 28 Agustus 2024. Program baru GTV Amazing Dance Indonesia
yang tayang semalam sukses menghibur pemirsa setianya di rumah. Tak hanya itu saja, para juri Amazing Dance Indonesia seperti Maya Estianti, Ivan Gunawan, dan Denada juga sukses dibuat pusing untuk menilai para pesertanya yang tampil total dan effort abis. Baik secara kostum, make up, dan kekompakan tim. Anak-anak muda sekarang tuh, ini pakai anak-anak muda sekarang kreatif sih. Karena ini menurut aku mereka tuh effort banget dengan kostumnya, dengan make upnya, bahkan ada yang sampai dikasih tanah gitu ya. Tapi sekali lagi kan kita menilainya dengan kekompakannya, ya kan, visualnya bareng apa enggak, ya kan. Bener-bener yang kita lihat, yang bener-bener setiap detik, setiap gerakan, setiap hitungan tuh harus kompak banget. Itu memang nggak mudah ya, tapi kita insya Allah ada. Jangan lupa nonton Amazing Dance di GTV setiap hari Rebo jam 8 malam dan dimulai dari tanggal 4 September 2024. Jangan lupa di GTV. Pesona anak Ustadz emang kayak apotik tutup alias nggak ada obat. Yaps, meskipun gak berprofesi sama seperti ayahnya, tapi aura mereka tuh selalu bikin cewek-cewek ngerasa adem dan kelepek-kelepek. Lihat saja, Abizar Al-Ghifari, meski putra kedua almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu hanya berprofesi sebagai aktor, tapi cewek-cewek auto salting kalau dekat Abizar. Salah satu yang paling salah tingkah adalah Cynthia Mariska. Gegara sering main bola dan touring bareng, Cynthia seperti menyimpan perasaan ke Abizar. Baru-baru ini untuk pertama kali keduanya dipertemukan di satu panggung dalam acara peluncuran produk busana Ustazah Pipik Dian Irawati. Cynthia auto salting ketika tiba-tiba Abi datang dan bernyanyi untuknya. Ya udah nggak apa-apa, namanya deket kan. Kalau salting dikit ya nggak masalah. Ya itu spontan aja, kuy. Ya iseng-iseng aja gitu. Maksudnya apa ya? Ya kita kasih makan netizen juga sih sebenarnya. Gitu. Baik kok anaknya dia. Gue kenal udah lumayan lama sama Cynthia. Kita sempat sering nongkrong bareng juga. Dan emang asik aja, anaknya baik. Bisa bertemu dalam satu acara dengan Abi, tentu jadi momen yang spesial untuk Cynthia. Apalagi selama ini pesinetron berusia 25 tahun itu hanya membuat kode-kode cinta lewat media sosial. Namun yang membuat netizen makin baper, ibunda Abi yakni Pipik Dian Irawati ternyata sudah memberi restu untuk hubungan anaknya dengan Cynthia. Apa yang disenangi anak saya, apa yang membuat anak saya bahagia, pasti saya mendukung, saya support, saya bahagia. Karena kan kebahagiaan itu kan ketika melihat anak-anak saya bahagia. Ya nggak tahu, kita lihat aja Tuhan bawanya kemana. Jika asmara anak almarhum UJ begitu didukung oleh netizen, anak almarhum Ustadz Arifin Ilham, yakni Alvin Faiz, justru selalu jadi bulan-bulanan netizen. Ya, sama dengan Abi, pesona Alvin pun sebenarnya memang gak kalah. Namun berbeda dengan Abi, di usianya yang masih 22 tahun, Alvin sudah jadi duda. Alvin dituding menceraikan Larissa Chow lantaran kepincut janda cantik Henny Rahman. Gegar hal itu, Alvin pun selalu dinyinyiri netizen. Belum lagi sering terdengar bahwa Alvin menelantarkan putranya dari pernikahannya dengan Larissa. Sekarang prinsip saya nggak begitu menanggapi berita yang ada. Netizen mau menilai sendiri juga nggak masalah seperti apa. Yang menjalankan kehidupan itu kan kita semua. Gitu. Kalau ada penggiringan opini ya netizen mau menghakimi saya seperti apapun nggak masalah. Karena saya merasa nggak seperti itu. Selain pintar dan cantik,
Sementara Thalia super duper berani, Sarena Zenata alias Sarendu, justru nangis ketakutan gara-gara dicium dan Sejak menikah dengan Irwan Musri, kehidupan Maya Estianty memang terlihat selalu bergelimang harta. Maya bahkan selalu berlibur ke luar negeri dengan Irwan beserta anak-anak tercintanya Al-El dan Dul. Meski sudah sering bahkan berkali-kali liburan ke luar negeri, apalagi ke London bersama sang suami dan anak-anak tercintanya, Maya tetap ingin berlibur ke negeri kincir angin tersebut, hanya demi mengajak calon mantunya Syifa Haju dan juga anak keduanya El Rumi. Alhamdulillah anak-anak itu sayang banget sama dedinya ya, dan bahkan kemarin sempat yang di konten YouTube aku ajakin liburan dong Dedi gitu kan. Anak-anak banyak ke London lagi. Aku bilang ada negara lain gak sih ke London mulu, bosen nih gitu kan. Cuman kata El, ya Syifa kan belum pernah ke London, jadi kita pengen ajak London. Ya udah deh gitu. Ya, kalau dilihat-lihat kemanapun Maya pergi bersama Irwan, pasti tak lupa mengajak anaknya Al, El, dan Dul. Bahkan bonding antara Irwan Musri sebagai ayah sambung dari anak-anak Maya juga bisa dibilang jempolan. Betapa tidak, dalam momen ulang tahun Al-Ghazali pada 1 September kemarin misalnya, kasih sayang Irwan terhadap anak sambungnya itu benar-benar terlihat saat Irwan memberikan kado jam tangan mewah khusus untuk Al. Wow. First one. Babe, that's the one you saw. I told you to take that one, and you said you have a lot of this. Aku bilang, this is so you. Yeah, this is so. This is nice. Him, right? Nice to meet you, Daddy. Nice to meet you. Thank you so much, Daddy. So nice. Thank you very much. Kasih sayang ayah sambung terhadap anak sambungnya juga terlihat dari kasih sayang Sony Septian terhadap King Fahz. Ya, sejak menikah dengan Fairuz Arafik, peran Sony sebagai ayah sambung untuk King Fahz, bak ayah kandung terhadap anak kandungnya. Sony bahkan selalu mengantarkan sekolah Fahz, menjemputnya hingga mengajarkan Fahz ilmu agama dengan selalu rajin mengaji. Akhirnya aku ketemu Nini. Di situ aku merasa itu aku lebih indah, kayak aku bisa main sama Dedi. Kadang-kadang nganterin setiap sekolah. Kayak dia lagi sakit sekarang ini aja, masih sempet buat ngetes hafalan aku. Tak hanya itu, ketika Sony sakit pun, King Fahz jadi garda terdepan untuk merawat ayah sambungnya itu, sekaligus selalu menemani Sony untuk proses penyembuhan dengan fisioterapi.